Mafia-mafia ini memang kenapa dia tumbuh subur di Indonesia karena ada dua hal. Pertama, karena sistem pendaftaran tanah kita yang saya katakan itu bahwa bersifat formalistik. Artinya begini, sistem pendaftaran tanah itu kalau kita jual beli lantas proses balik nama, biasanya kan kita ke PPAT notaris, nanti dimintalah berkas-berkasnya. Jadi notaris atau PPAT pada saat itu dia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran material, hanya kebenaran formal. Apa itu kebenaran formal? Kebenaran formal adalah kelengkapan berkas. Masalah berkas itu salah, itu bukan urusan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan UCH Channel. Semoga sahabat-sahabat UCH Channel hari ini selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini sudah sangat ramai dan marak sekali masalah-masalah hal-hal yang viral, mulai dari lembaga donasi yang menilep uang umat sampai pada kasus Brigadir J, seorang polisi yang ditembak oleh rekan sesama polisi. Ya, itulah berita yang akhir-akhir ini marak di media sosial maupun di layar kaca televisi kita. Tapi teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari itu. Karena berita-berita itu sudah banyak diekspos, sudah banyak diunggah oleh teman-teman yang lain di media sosial maupun liputan di televisi. UCH Channel hari ini akan membahas masalah pengangkatan Panglima TNI, mantan, bukan pengangkatan Panglima, tapi mantan ya. Mantan Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto yang saat ini dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri ATR BPN. Diharapkan dari pengangkatan Pak Hadi Cahyanto ini bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tubuh BPN, terutama yang berkaitan dengan kasus mafia tanah yang memang jarang terdengar, jarang tersentuh. Ini yang mungkin nanti yang harus ditertibkan oleh Pak Hadi Cahyanto. Karena memang masyarakat sebenarnya harus dilindungi hak-haknya atas tanah-tanah milik mereka, selain daripada program-program pemerintah, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan lain-lain. Tentunya kesejahteraan di bidang ini juga harus perlu diperhatikan. Apalagi kejahatannya sudah sangat luar biasa, seperti mafia tanah ini. Teman-teman UCH Channel, apa sih mafia tanah itu? Mungkin banyak teman yang sudah tahu, tapi tidak ada salahnya kalau saya jelaskan. Mafia tanah yaitu sekelompok orang yang bekerja sama, yang melakukan kejahatan pertanahan untuk memiliki satu bidang tanah dengan cara yang tidak sah. Tentunya mafia tanah ini tidak bekerja sendiri. Pasti ada kong kali kong, ada kerjasama antara orang yang memiliki uang, orang yang punya modal, dengan pegawai BPN, oknum BPN, ya, notaris juga kerjasama.
Dan lebih parahnya lagi kerjasama juga dengan oknum-oknum hakim dan juga jaksa di pengadilan. Inilah mereka ketika mereka bekerja sama menjadi sebuah sindikat mafia tanah, ini akan sulit sekali bagi orang awam, orang biasa untuk melawannya. Karena sudah sangat lengkap. Ada yang mengetok palunya, hakimnya ya. Kalau hakim itu sudah diketok palu, tanah ini menjadi milik siapa ya sudah, dialah yang menang. Kalau mafia tanah itu sudah menggandeng mereka, kita sebagai masyarakat biasa bisa berbuat apa lagi? Nggak ada. Tanah kita sudah terlepas begitu saja. Nah, apa ada kasus yang tiba-tiba tanah saya misalnya tiba-tiba saja berpindah ke kepemilikan ke orang lain? Ada. Dan ini kasus yang sangat kasar sebenarnya, tidak melalui sebuah proses perkara, tidak seperti itu. Tiba-tiba saja saya mengecek nomor bidang tanah saya ke BPN, sudah bukan nomor yang tertera di sertifikat saya, tapi di sertifikat lain gitu. Dan nama pemiliknya sudah berbeda. Itu bisa terjadi. Lalu tiba-tiba yang mencoba menyerobot tanah saya itu tiba-tiba melakukan pengaduan ke pengadilan seperti itu. Dan kita diproses, akhirnya kita yang kalah. Inilah sindikat mafia tanah. Dan ini harus ditertibkan oleh menteri yang baru yang diamanahkan kepada Pak Hadi Cahyanto yang sudah dipercaya untuk membereskan mafia tanah dan oknum-oknum BPN oleh Pak Joko Widodo. Kemarin saya baca ada 7 orang yang sudah ditangkap di daerah Bekasi dan Jakarta. 7 orang ini oknum BPN. Yang terakhir itu ada 2 oknum BPN dan 1 orang yang sudah pensiun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terlibat dalam mafia tanah. Nah, kita harapkan tidak berhenti sampai di sana. Tentunya di daerah-daerah lain, Pak Hadi Cahyanto ya, di daerah-daerah yang lain harap ditertibkan juga pegawai-pegawai Anda, orang-orang BPN yang selama ini menjadi tikus-tikus di BPN, Anda tertibkan semua. Tentunya masalah itu bukan hanya terjadi di Jakarta dan Bekasi, tapi juga di daerah lain di Indonesia. Gebrakan awal yang baik dari Pak Hadi Cahyanto kita harapkan juga bisa dilakukan di tempat-tempat yang lain. Agar seperti yang saya sampaikan di awal tadi, masyarakat bisa lebih terlindungi oleh mafia tanah ini, lebih terlindungi hak-hak tanahnya, dan lebih aman. Ketika masyarakat terlindungi dan lebih aman, maka kesejahteraan yang kita peroleh. Ya, konsentrasi dari pemerintah sudah ke arah sana. Mari kita dukung pemberantasan mafia tanah ini agar hidup kita lebih beri keadilan dan beri kemanusiaan. Aman, sentosa, hidup di Indonesia, kita bisa bekerja, kita bisa hidup bersama keluarga dengan nyaman dan santai, tanpa kita khawatir hak-hak tanah kita akan diserobot orang lain. Kita dukung ya, kita dukung
apa yang menjadi konsentrasi pemerintah di dalam bidang pertanahan. Oke teman-teman, saya sekian dulu untuk kabar dan informasi kali ini. Kita bertemu kembali di konten-konten berikutnya, tapi jangan lupa untuk membantu saya like dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten yang lebih bermanfaat bagi Anda semua dan juga bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.